Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang insyaallah pada bab baru, yaitu bab i'rabul fi'li, 5 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa kedah ngaropakeun anjeun mudhari'an kana fi'il mudhari' idza yujarradu di mana-mana dikosongkeun itu mudhari' min nasibin tina amil anu nganasobkeun wajazimin sareng amil anu ngajazemkeun katas adu ari contona eta tetep sapertos lapad tas adu hartosna bagja anjeun mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa kedah ngaropakeun anjeun mudhari'an kana fi'il mudhari' idza yujarradu di mana-mana dikosongkeun itu mudhari' min nasibin tina amil anu nganasobkeun wajazimin sareng amil anu ngajazemkeun atas adu ari contona eta tetep sapertos atas adu hartosna bagja anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini akan membahas tentang i'rabul fi'li. Artinya i'rabul fi'li barisnya fi'il. Barisnya fi'il itu sebenarnya fi'il itu terbagi dua. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Wa fi'lu amrin sama-sama. Wa fi'lu amrin wa mudhiin wa arabu mudhari'an in hari minuni taqidin mubasirin wa minuni nasin kayaruna man putih. Sudah dibawa di dalam i'rab bahwa fi'il madi dengan fi'il amar dimabnikan, dan fi'il mu'rab terbagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang fi'il mudhari' yang mu'rab. Yang bagaimana dibahas fi'il mudhari' yang mu'rab itu adalah wa arabu mudhari'an in ariya min nuni taqidin. Fi'il mudhari' itu diiroban, dimurabkan
apabila tidak dihubungkan atau digabungkan dengan nutokid sakilah atau pipa yang mubasir. Yang kedua, apabila tidak ada nun jama muannas, fi'il mudhari itu dimurobkan. Di dalam bait ini bagaimana irobnya fi'il mudhari? Irfa mudhari'an. Fi'il mudhari itu irobnya harus diropakan. Contohnya yadhabu apa? Yadhabu. Bagaimana irobnya? Mengapa ropa ida yujarodu apabila dikosongkan, apabila tidak ada min nasibin dari amil yang memerintah nasab, artinya tidak ada amil nawasib, au jajimin atau tidak amil jawajim, tidak ada komando yang harus menasabkan, tidak ada komando yang harus menjajemkan. Mengapa fi'il mudhari rofa? Sebab tidak ada komando yang menasabkan dan tidak ada komando yang menjajemkan. Amil itu artinya komando. Yadhabu sok. Yadhabu. Bagaimana irobnya? Mengapa rofa? Ta'li tajarrudihi anin nasibi wal jajimi apa? Li tajarrudihi anin nasibi wal jajimi. Karena tidak ada komando yang menasabkan dan menjajemkan. Bagaimana irob fi'il mudhari? Apabila bagaimana? Contohnya sokyas yadhabu. Adhabu nadhabu. Jadi itu yang pertama, fi'il mudhari itu irobnya diropakan. Mengapa ropa? Karena tidak ada amil nawasib atau tidak ada amil nawajib, atau tidak ada komando yang menasabkan, tidak ada komando yang menjajemkan. Yang menjajemkan sudah, tinggal sekarang bagaimana fi'il mudhari yang menasabkan amil nawasib. Sok yang teruskan bait berikutnya atau simpulkan dulu, silakan. Kesimpulan dari bait yang pertama, di dalam bab ini menjelaskan tentang fi'il yang mu'rab. Maksud fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang pertama yaitu fi'il mudhari yang rofa. Letak fi'il mudhari yang rofa yaitu ketika tidak ada amil nawasib dan tidak ada amil jawazim. Contohnya tas'adu, tidak ada amil nawasib, tidak ada amil jawazim, maka fi'il mudhari tersebut dibaca rofa. Tuh, tanda rofanya dengan domah kalau tas'adu. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wansib sareng kedah nganasobkeun anjeun hu kana itu mudhari bilan kulapad lan wakai sareng kulapad kae masdariyah kada barina tetep sapertoskeun ieu kae
an kedah nganasobkeun anjeun ku lapad an. Kedah nganasobkeun anjeun ku lapad an. La teu kenging nganasobkeun anjeun ba'da ilmin dina sabada fiil anu makna yakin. Walati sareng ari lapad an mimba didhonna tetep dina sabada fiil anu ngagaduhan makna rujhan dua bet langsung di logat. Sok teruskeun. Fansib maka eta kedah nganasobkeun anjeun kana mudhari biha ku itu allati wa taqid wa sahih sareng kedah nyohehkeun anjeun ar-raf'a kana rafa wa taqid sareng kedah nekadkeun anjeun tahfifaha kana ngentengkeunana itu allati Kana anu temennya betah-betah. kana ngentengkeunana itu an min anna tina lapad anna fahuwa karena ari itu tahfif muttoridun eta anu narima kalaku mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wansib sareng kedah nganasobkeun anjeun wa kain anu kalapat kain kana Bet pertama menjelaskan bagaimana i'robnya fi'il mudhari, yaitu harus diropakkan apabila tidak ada amil nawasib dan tidak ada amil jawazim. Sekarang bagaimana fi'il mudhari apabila ada amil nawasib? Tapi ada amil nawasib itu apa saja? Yang pertama adalah wansibhu, dan harus menjabarkan kamu hu kepada fi'il mudhari dengan apa? Pertama bilan dengan lan. Lan itu adalah apabila fi'il mudhari telah memakai lan, artinya maknanya nafi. Contohnya Zaidun sok layadhaba ilal madrasati godan. Muhammad
tidak akan berangkat ke sekolah besok. Jadi lan itu wana anap yulimanihi wal istiqbali pijamanihi, harus jadi lan menasabkan kepada fi'il mudhari apa? Yadhabu pakai lan. La yadhaba apa? Yansuru. La apa? Yadribu. Yaftahu. Yahsunu. Yahsibu. Adhabu. Jadi lan itu pertama maknanya nafi, zamannya harus zaman istiqbal. Yang kedua, yang ketiga atau yang pertama lan sok menasabkan kepada fi'il mudhari, harus menunjukkan kepada zaman istiqbal. Maknanya nafi. Contohnya Zaidun la yadhaba ilal madrasati godan. Yang kedua kae masdariyah. Kae masdariyah menasabkan kepada fi'il mudhari. Contohnya jituka likae ukrimaka. Aku telah datang kepadamu untuk memuliakan kamu. Likai yadhaba kias. Likai yadhaba sok. Likai yadhaba. Likai yadhabu. Likai tadaba. Likai tadaba. Likai tadaba. Likai tadaba. Likai tadabu. Likai tadabi. Likai tadaba. Likai tadahabana. Likai tadahaba. Likai nadahaba. Ada berapa? Udah berapa amil nawasib? Ada 2. Sementara pertama yang kedua kae masdariyah. Wakada dan etanya ketuduh seperti lan an ari lapad an apa? Yang ketiga an masdariyah. Tetapi an itu ada syarat. La mimba di alim ilmin, bukan setelah alima. Alima apa? Yang artinya yakin ya. Yakin. Sebab alima yang artinya yakin itu termasuk an muhafaf minas sakilah. Jadi yang kedua alati mimbadi donin. Jadi an itu ada syarat. Apabila bukan setelah alima dan apabila bukan setelah dona. Contohnya alima. Jaidun sok. Jaidun. Ayyakumu. Bisa jaidun ayyakuma. Dona jaidun sok. Jaidun sok. Apaan? Tadi tenon jaidun ayyanon. Zonantu Zaidan
ayyakum. Yang pertama tadi apa contohnya? Jaidun ayyakuma. Bukan begitu. Bisa jaidun ayyakuma apa? Jaidun alima. Alim tu ataunya? Alim tu Zaid. Alim tu Jaidan. Ayyakuma. Bisa ayyakuma, bisa ayyakumu apa? Jaidun sok. Alima. Ayyakuma. Jaidun. Dona apa? Donantu Zaid. Donantu Jaid. Donantu. Ayyakuma. Kuma. Donantu Zaidan ayyakum. Donantu Jaidan. Ayyakuma. Nah, jadi apabila setelah alima pertama kuma beta teh wasohih Sahih ar-rafa. wasohi arofa. Jadi bisa langsung we alima sok. Ayyakuma. Alima. Ayyakumu. Donna. Ayyakuma. Donna ayyakumu. Jadi maksudnya gini, apabila setelah alima bisa wasohi aropa, bisa diropakan alima ayyakumu apa? Terus wa takid Takhfifaha min anna. wa takid tahfifaha min anna, bisa ditahfifkan, artinya bisa dijadikan an muhofaf minasakilah, jadi bisa dinasabkan. Donna sok. Annahu. Yakumu. Terus naon deui? Aropa. Fahuwa muttarid. Bahwa mutoridun, maka diropakan juga itu adalah kalaku. Jadi apabila mudore setelah an bisa diropakan, jadi mengapa diropakan? Kalau diropakan tarkibannya jadi hobar anahu. Contohnya tadi apa? Alima ayyakumu. Jadi mana isimnya? Alima anahu. Yakumunya jadi hobar anahu gitu. Dan apabila dinasabkan itu jadi amil nawasib. Jadi kalau alim tu ayyakuma berarti dinasabkan oleh an. Kalau donantu ayyakumu berarti yakumu jadi hobar daripada an muhofaf minasakila. Jadi setelah alima dan dona bisa pasohi arofa wa takid tahfifaha bahwa mutaridun, dan bisa donantu ayyakumu sok. Donna ayyakumu. Yakumu jadi apa? Jadi hobar apa? Donna ayyakumu sok.
asalnya dona annahu yakumu. Dona kalau dibaca ini yakumunya jadi apa? Khobar anna apa? Mana isimnya? Hu disimpan. Jadi an muhofaf minasakilah apa? Jadi macanya bisa diropakan, bisa dinasabkan. Jadi kalau dinasabkan oleh an amil nawasib. Matak pokoknya mah tidak boleh setelah an tidak boleh setelah alima, karena setelah alima itu membacanya pasohi aropa wah tahkid tahfipaha, bisa diropakan, bisa dinasabkan. Akhirnya tidak boleh annya setelah alima dan setelah dona. Mengapa tidak boleh? Sebab setelah alima dona itu adalah an muhofaf minasakilah. An muhofaf minasakilah itu annya menasabkan kepada isimnya sejumlah setelah an diropakan karena menjadi khobar daripada anahu. Kesimpulannya dalam 2 bait ini amil nawasib sementara ada 3. Pertama lan menasabkan kepada fi'il mudhari maknanya nafi, yang kedua kayak masdariyah, yang ketiga an masdariyah. Tapi an masdariyah itu terbagi 2. Ada an masdariyah yang menasabkan kepada fi'il mudhari, syaratnya apabila annya itu bukan setelah alima dan dona, karena setelah alima dan dona adalah termasuk an muhofaf minasakilah, bisa meropakan kepada hobarnya dan isimnya disimpan yang disebut dhamir sa'an. Sok yang simpulkan 2 bait itu. Kesimpulan dari 2 bait, fi'il mudhari ketika dimasuki amil nawasib, otomatis fi'il mudhari tersebut dibaca nasab. Di antara amil nawasib yang pertama adalah lan, tidak akan artinya itu. Contoh nasoro yan suru pakai lan yan suro. Yang kedua kae masdariyah, yan suru tambah kae jadi kae yan suro. Yang ketiga an masdariyah, contohnya yan suru tambah an jadi ayan suro. Coba kias ayan suro. Ayan suro, ayan suro, ayan suro, antan suro, antan suro, ayan surna, antan suro, antan suro, antan suro, antan suri, antan suro, antan surna, antan suro, antan suro. Sudah bagus. Nah, itu lapad an. An masdariyah. Cuman untuk an masdariyah ini bisa menasabkan fi'il mudhari setelahnya ada syaratnya. Syaratnya yaitu ketika an tersebut tidak didahului oleh fi'il yang memiliki makna yakin, alima dan teman-temannya. Nah, itu syaratnya, tidak boleh terletak setelah fi'il yang memiliki makna yakin. Seperti contoh tadi ayyan surah. Ketika fi'il mudhari tersebut terletak setelah fi'il yang memiliki makna yakin, maka fi'il mudhari setelah an tersebut itu tidak dinasabkan tapi dirofakan. Alim tu ayyakumu, itu contohnya. Alim tu an yakumu, bukan an yakuma, karena didahului oleh lapad alim tu, fi'il yang memiliki makna yakin. Selanjutnya ketika lapad an
Kemudian fi'il mudhari setelahnya. Nah, dan didahului oleh fi'il yang memiliki makna rujhan, makna nyangka, zonna dan ahwatnya. Maka fi'il mudhari setelahnya itu bisa juga dirofakkan dan juga bisa dinasobkan. Bisa rofa, bisa nasob. Ketika fi'il mudhari'nya itu dinasobkan, maka an-nya itu disebut an amil nawasib yang dimaksud di sini. Sedangkan ketika fi'il mudhari' tersebut itu dirofakkan, maka an-nya itu bukan an amil nawasib tapi an mukhafafah minas saqilah. Itu an yang dientengkan dari lapad anna. Paham? Nah, itu ketika an-nya itu didahului oleh fi'il yang memiliki makna rujhan atau nyangka, dhanna wa ahwatuha lah itu. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'duhum sareng ari sapalih ulama ahmala eta ngamuhmalkeun itu ba'duhum an kana lapad an hamlan karena dipilukeun alama kana lapad ma masdariyah uhtiha tegasna dulurna an haitsus tahaqqat dina sakira-kira hak itu an dina sakira-kira hak itu an amalan kana amal mangga sareng. Tadi menjelaskan amil lawasib itu pertama lan menasabkan kepada fi'il mudhari. Yang kedua kae masdariyah menasabkan kepada fi'il mudhari. Yang ketiga an masdariyah itu ada syarat apabila setelah alima atau setelah dona dan teman-temannya ada yang dinasabkan, ada yang diropakan. Sekarang masalah yang keempat, wa ba'duhum dan sebagian ulama ahli nahwu ahmala memuhmalkan. Artinya memuhmalkan itu an itu tidak menasabkan, walaupun an tetap diropakan. Contohnya ada dawuhan Allah liman aroda ayyutimu rodo'ah ya Jang. Apa maksudnya itu? Liman aroda apa? Ayyutimu rodo'ah. Tidak ayyutima tapi ayyutimu rodo'ah. Jadi an itu ada sebagian kiroah apabila an masdariyah itu tidak menasabkan tetapi merupakan. Contohnya ayyutimur rodo'ah itu Quran. Tapi tidak hafal saya itu surat apa. Ayyutimur rodo'ah sok. Ayyutimur rodo'ah. Tidak ayyutimar rodo'ah. Jadi dimuhmalkan. Dimuhmalkan itu an itu tidak diamalkan. Tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Itu masalah keempat.
pertama menasabkan, yang kedua tidak boleh menasabkan, yang ketiga dianggurkan, dimuhmalkan. Contohnya ayyutimur rodoah, di dalam Al-Quran ada itu. Tapi saya tidak hafal ayatnya, ayat apa itu. Itu masalah yang keempat, sok yang simpulkan. Kesimpulan dari bait yang keempat, sebagian ulama tidak memfungsikan lapad an, tidak diamalkan lapad annya, tidak menasobkan kepada fi'il mudhari. Kenapa? Karena diikut sertakan kepada ma masdariyah. Iya. Mengapa belum selesai tadi? Ba'an itu tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Hamlan alama karena diikutkan kepada ma masdariyah, alama uhtiha karena ma masdariyah itu saudaranya an. Contoh di dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tu ma ta'budun tetap tidak ma ta'budu tapi la a'budu sok. Ma ta'budun. Ta'budun itu la ta'budu ibadah takumnya maksudnya. Kalau jadi maknya, jadi ma masdariyah itu tidak menasabkan. Dan mengapa tidak menasabkan? Karena an itu diikutkan kepada ma masdariyah. Ma masdariyah itu kadang-kadang tidak dinasabkan. Mata budun, tidak mata budu tapi mata buduna. Jadi kesimpulannya, sebagian ulama ahli nahwu bawaan itu tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Alasannya apa? Karena mengikuti kepada ma masdariyah. Ma masdariyah kadang-kadang tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Sedangkan an itu adalah saudaranya an masdariyah, saudaranya ma masdariyah. Sok yang. Kesimpulan dari bait yang keempat, sebagian ulama tidak mengamalkan lapad an, tidak menasobkan lapad an kepada fi'il mudhari setelahnya karena disamakan dengan saudaranya yaitu ma masdariyah. Sedangkan ma masdariyah ketika bersanding dengan fi'il mudhari ya tidak menasobkan juga itu, tapi tetap dirofakkan. Kita lanjutkan kepada bait yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasobu sareng parantos nganasobkeun para ulama. Biidan ku lapad idan al mustaqbala kana fi'il mudhari anu nuduhkeun zaman mustaqbal. In sudirat upami dijadikeun kawitan itu idan. Wal fi'lu bari ari fi'ilna ba'du eta tetep dina sabada idan. Musolan barina anu diantelkeun. Mangga sareng. Wa nasobu dan menasabkan para ulama biidan kepada idan.
Jadi amil nawasib itu udah berapa? 4. Berapa? 1 lan, 2 3 an, 4 idan. 4 apa? 1 apa? 2 3 4 idan itu termasuk amil nawasin. Sok idan yadhaba sok. Idan yadhaba. Idan yadhaba. Idan yadhabu. Idan tadhaba. Idan tadhaba. Idan yadhabna. Idan tadhaba. Idan tadhaba. Idan tadhabu. Idan tadhabi. Idan tadhaba. Idan tadhabna. Idan tadhaba. Idan tadhaba. Syaratnya idan menjadi amil nawasib ada 3. Pertama, al mustakbala, fi'il mudhoreknya harus zaman istiqbal. Contohnya sok aji uka, godan, idan, ukrimaka. Saya akan datang kepadamu besok. Apabila kamu datang, saya akan memuliakan kamu. Yang kedua apa? Insudirotnya. Apabila idannya di awal kalimah. Yang ketiga wal fi'lu ba'du mushola, dan antara idan dengan fi'ilnya harus bergabung, tidak boleh dipisah. Contoh yang tadi aji uka, godan, idan, ukrimaka. Saya akan datang kepadamu. Apabila kamu datang, saya akan memuliakan kamu. Idan ukrimaka. Pertama idan di awal kalimah. Menunjukkan zaman istiqbal. Antara idan dengan ukrima tidak terpisah. Syaratnya idan menjadi amil nawasib ada 3. 1 zaman istiqbal. Yang kedua idannya di awal kalimah. Antara idan dengan fi'ilnya harus bergabung. Tidak boleh terpisah. Contohnya aji uka, godan, idan ukrimaka. Nomor keempat, amil nawasib idan. Syaratnya idan menjadi amil nawasib. Ada 3. 1 zaman istiqbal. Kedua idannya di awal kalimah. Yang ketiga idan dengan fi'ilnya tidak boleh terpisah. Sok Jang. Kesimpulan dari bait yang kelima, di antara amil nawasib selanjutnya yaitu lapad idzan. Lapad idzan bisa juga menasobkan fi'il mudhari. Contohnya apa? Idzan ukrimaka. Kalau yansuru jadi idzan yansuro gitu.
Cuman lafadz idzan bisa menasobkan fi'il mudhari, setelahnya itu ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama harus menunjukkan kepada zaman mustakbal. Yang kedua harus di awal kalimat. Idzannya itu terletak di awal kalimat. Yang ketiga, antara idzan dan fi'il mudhari setelahnya itu harus nempel, tidak boleh terpisah oleh lafadz lain. Contoh tadi, aji uka godan, kata si A, aji uka godan, saya akan datang kepadamu besok. Kata si B, idzan ukrimaka. Itu oke, kalau kamu akan datang besok, saya akan memuliakanmu gitu. Jadi idzan ukrimaka itu jadi awal kalimat, karena awal perkataan si B seolah-olah jawab dari si A tadi. Aji uka godan idzan ukrimaka. Cukup. Alhamdulillah, untuk pembahasan 5 bait pada bab i'rabul fi'li telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.